Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri, Inosentia Pratiti Saya Putri dengan NIM E00244428 dan juga rekan saya Hasna Khairunisa dengan NIM E00244423. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan serta menganalisis mengenai kasus posisi dan juga surat gugatan kami mengenai perceraian. Dan selanjutnya akan kami jelaskan mengenai kasus posisinya terlebih dahulu. Terima kasih. Pada tanggal 12 Maret 2012 telah dilangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Gereja Kristen Indonesia Semarang yang kemudian dicatatkan pada kantor catatan sipil Kota Semarang sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan nomor 45-SMG-2012 antara Antonius Budi Santoso dengan Margareta Lestari yang dihadiri dan disaksikan oleh keluarga besar masing-masing mempelai. Antonius Budi Santoso merupakan anak dari pasangan suami istri Benedictus Santoso dan Maria Goretti yang lahir pada tanggal 12 Februari 1987 di Surakarta. Sejak kecil, Antonius tumbuh di lingkungan keluarga Kristen yang taat dan tinggal di Jalan Pahlawan, nomor 33 RT 02 RW 05, Kelurahan Wiroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Ia menempuh pendidikan dasar hingga jenjang perguruan tinggi di Kota Semarang dan berhasil menyelesaikan studinya dengan memperoleh gelar sarjana teknik dari salah satu universitas swasta di Semarang. Setelah lulus, Antonius mendirikan usaha di bidang konstruksi dan pemborong, bangunan yang sempat berkembang cukup pesat. Sedangkan Margareta Lestari adalah anak dari pasangan suami istri Stefanus Lestari dan juga Yohana Kusuma yang lahir di Semarang pada tanggal 5 April 1989. Margareta di sini tumbuh besar di Kota Semarang dan berdomisili di Jalan Nusa Indah nomor 14 RT 03 RW 07 Kelurahan Monodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Ia menyelesaikan pendidikan tingginya dengan gelar sarjana pendidikan dan berprofesi sebagai guru di salah satu SMA negeri di Kota Semarang. Sebelum menikah, Antonius dan Margareta telah menjalani hubungan selama kurang lebih 3 tahun. Dan setelah menikah, keduanya membangun rumah, tangga, dan berdomisili di Jalan Cempaka Indah nomor 7, Kelurahan Peleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Kehidupan rumah tangga mereka pada awalnya sangat harmonis dan juga bahagia. Kebahagiaan mereka semakin bertambah ketika pada tahun 2013, lahir anak pertama mereka, seorang perempuan yang diberi nama Clarissa Putri Santoso, dan 2 tahun berselang, tepatnya pada tahun 2015, lahir pula anak kedua mereka, seorang laki-laki yang diberi nama Rafael Budi Santoso. Hingga tiba suatu saat rumah tangga Antonius dan Margareta mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang terus-menerus. Perselisihan tersebut bermula sejak tahun 2018 ketika usaha kontraktor milik Antonius mengalami kemerosotan yang cukup parah. Kondisi tersebut menyebabkan perubahan sikap Antonius secara drastis. Antonius kerap pulang larut malam tanpa keterangan yang jelas, bersikap kasar secara verbal kepada Margareta, serta tidak lagi memberikan nafkah yang layak kepada istri dan anak-anaknya dengan dalih keuangan perusahaan sedang mengalami. Pada bulan Juni 2019, Margareta menemukan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa Antonius telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Devina yang merupakan rekan bisnis Antonius. Ketika dikonfirmasi, Antonius mengakui perbuatannya namun tidak menunjukkan etikat baik untuk mengakhiri hubungan terlarang tersebut. Perbuatan Antonius tersebut mengalami luka yang mendalam bagi Margareta dan semakin memperburuk kondisi rumah tangga mereka. Pada bulan Maret 2021, Antonius melakukan kekerasan fisik terhadap Margareta berupa tamparan pada saat terjadi pertengkaran hebat yang dipicu permasalahan keuangan keluarga. Kekerasan tersebut terjadi di kediaman bersama dan disaksikan oleh tetangga mereka. Meskipun Margareta telah melakukan perbuatan tersebut kepada pihak keluarga, ia memilih untuk berdamai dan tidak melanjutkannya ke jalur hukum demi menjaga kestabilan psikologis dan tumbuh kembang kedua anak-anak. Oktober 2022, Antonius secara sepihak meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Margareta dan tanpa alasan yang sah menurut hukum. Antonius pergi dan tinggal bersama Devina hingga saat ini. Sejak kepergiannya tersebut, Antonius tidak pernah kembali ke rumah, tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Margareta, serta tidak memenuhi kewajibannya sebagai ayah dalam membiayai kehidupan dan pendidikan kedua anak-anaknya. Kondisi ini telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun berturut-turut. Pada bulan Februari 2024, atas inisiatif keluarga kedua belah pihak serta tokoh dari Gereja Kristen Indonesia Semarang, telah dilakukan upaya mediasi dan rekonsiliasi. Namun, seluruh upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena Antonius dengan tegas menolak untuk kembali ke rumah dan menyatakan tidak ingin melanjutkan kehidupan perkawinan bersama Margareta. Atas dasar tersebut, Margareta yang merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya pada bulan Mei 2024 melalui surat kuasa hukumnya
mengajukan gugatan perceraian beserta tuntutan hak asuh anak dan nafkah anak ke Pengadilan Negeri Semarang. Selanjutnya adalah surat gugatan. Surat gugatan ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang karena perkara yang diajukan merupakan gugatan perceraian bagi pasangan non-muslim yang pernikahannya dicatatkan di kantor catatan sipil. Dalam surat gugatan ini terdapat para pihak yang terdiri dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Pihak penggugat adalah Margareta Lestari SPD, seorang PNS berusia 35 tahun yang beralamat di Jalan Cempaka Indah nomor 7, Semarang Selatan, Kota Semarang. Dalam perkara ini, penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Inosentia Pratitis Cahaya Putri SHMH dan Hasna Yunisa SHMH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Mei 2024. Sedangkan pihak tergugat adalah Antonius Budi Santoso ST, seorang wira swasta berusia 37 tahun yang beralamat sama dengan penggugat, yaitu di Jalan Cempaka Indah nomor 7, Semarang Selatan, Kota Semarang. Mengenai duduk perkara atau posita, penggugat menjelaskan bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 12 Maret 2012 secara agama Kristen di GKI Semarang dan telah dicatatkan secara resmi di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang. Dari perkawinan tersebut, lahir 2 orang anak, yaitu Clarissa Putri Santoso dan Rafael Budi Santoso. Awalnya rumah tangga berjalan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Penyebab keretakan rumah tangga tersebut antara lain masalah ekonomi, akibat usaha tergugat mengalami kemerosotan, perubahan sikap tergugat yang emosional dan tidak memberikan nafkah yang layak, adanya perselingkuhan dengan perempuan bernama Devina, serta tindakan kekerasan fisik atau KDRT yang dilakukan tergugat kepada penggugat. Kemudian pada Oktober 2022, tergugat meninggalkan rumah bersama secara sepihak dan tidak kembali selama lebih dari 2 tahun, serta tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada keluarga dan juga anak-anaknya. Upaya mediasi sudah dilakukan baik oleh keluarga maupun tokoh agama pada Februari 2024, tetapi hal ini tidak berhasil karena di sini tergugat menolak untuk melanjutkan perkawinan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penggugat mendasarkan gugatan perceraian pada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Junto pasal 19 huruf A, B, dan juga F, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu karena adanya perselisihan terus-menerus dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah. Selanjutnya, mengenai petitum atau tuntutan dalam gugatan, penggugat meminta agar majelis hakim, yang pertama, mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, kedua, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian, ketiga, menetapkan hak asuh kedua anak jatuh kepada penggugat. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar 10 juta rupiah per bulan hingga anak dewasa atau mandiri. Kelima, memerintahkan pencatatan putusan perceraian pada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang. Dan keenam, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Selain petitum primer tersebut, terdapat juga petitum subsidiar, yaitu permohonan agar hakim memutus perkara berdasarkan keadilan atau ex equi et bono. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.